kali ini. Nah, pertemuan ke-8 kita membahas tentang perdagangan margin. Oke, perdagangan margin. Nah, ini sebetulnya berkaitan dengan anak-anak muda sekarang kan wah lagi mau berinvestasi ya di cryptocurrency segala macam ya. Sebenarnya sangat beresiko lah. Nah, di sini Anda bisa berinvestasi sekarang misalnya di saham. Nah, seiring berjalannya waktu nanti Anda juga akan dapat mata kuliah yang berkaitan ya. Dan berinvestasi itu salah satu kegiatan yang Anda harus lakukan dalam hidup ini gitu ya. Jadi penghasilan Anda, kekayaan Anda itu bukan hanya berasal dari gaji yang diterima kalau Anda sebagai pegawai atau kalau Anda keuntungan atau Anda membuka usaha, tapi juga Anda bisa dapat dari investasi. Nah, investasinya misalnya adalah dalam pembelian saham. Nah, di sini akan dijelaskan tentang bagaimana perdagangan margin dan short selling. Ya, saya akan coba pelan-pelan mengajarkan kepada Anda tentang hal ini. Nah, ini sistematikanya. Jadi, Anda nanti akan belajar tentang apa sih margin call, ya, penarikan dana, apa sih short selling. Nah, ini ya, ini akan dipelajari. Oke, kita lihat. Tujuan pembelajarannya memahami tentang fasilitas margin yang diberikan ya oleh broker misalnya. Short selling, apa sih short selling? Ya, ada initial margin, margin call, kemudian rasio utang, ekuitas atas akun margin, menyusun neraca investor, menghitung margin call price, jumlah dana yang dapat ditarik, memahami imbal hasil dan resiko dalam margin, menghitung return neto dari berinvestasi dengan margin, nah, kemudian juga dengan short selling. Oke. Nah, apa sih margin trading atau perdagangan margin? Jadi perdagangan margin pada dasarnya adalah pembelian barang dengan utang. Kata kuncinya dengan utang. Jadi kalau Anda membeli sesuatu, biasanya kita beli harus bayar di awal 100% dari harga belinya. Nah, let's say Anda beli handphone harganya 10 juta, Anda harus sediakan 10 juta, Anda berikan ke penjual, Anda dapat handphonenya, dan Anda kasih dia 10 juta. 100% dari harga beli. Nah, kalau margin di sini, Anda nggak harus menyediakan 100%. Anda boleh ngutang. Cukup misalnya Anda 60%. Nah, kalau dalam saham, itu berarti kalau kita beli saham nominalnya 100 juta, kalau kita mendapatkan fasilitas margin trading dari broker ya. Jadi kalau kita mau beli saham itu, kita nggak bisa beli langsung ke bursa. Kita harus beli ke perusahaan broker. Banyak ya perusahaan broker Anda bisa lihat, ada Dana Reksa kalau nyebut merek ya, Bahana dan segala macam. Nah, kalau Anda udah punya rekening di broker tersebut, sudah punya rekening, nanti Anda boleh bertransaksi untuk jual beli saham. Tapi biasanya kalau di awal-awal Anda nggak akan dapat perdagangan margin atau margin facility. Anda harus kalau beli saham ya bayar 100%. Nah, nanti kalau sudah sering bertransaksi, kemudian juga sudah dipercaya oleh brokernya, perantara pedagang efek ya, broker ya, yang menjadi perantara untuk Anda beli saham di Bursa Efek Indonesia misalnya. Anda nanti pelan-pelan dikasih tuh fasilitas margin. Nggak perlu siapin 100%, cukup siapin dana, let's say 50%. 50%. Ya. Nah, kita lihat. Nah, jika uang muka atau margin awal atau initial margin 50%, maka investor dapat berutang 50%. Jadi kalau Anda dapat initial margin, membeli saham dapat initial margin 50%, berarti kalau Anda beli saham nilai semua pembelian Anda 100 juta, Anda cukup taruh uang berapa? Anda beli saham 50 juta. Nah, 50 juta. Good, 50 juta. Karena
ada fasilitas margin 50%. Nah, ya. Bentar ya. Oke. Tapi kalau Anda punya uang 100 juta, Anda bisa beli berapa? Kalau Anda punya uang 100 juta, bisa beli saham berapa nilainya totalnya? 200, Pak. Nah, 200 juta. Nah, jadi margin ini secara nggak langsung bisa meningkatkan apa? Pembelian atau investasi kita. Punya uang 100 juta, Anda dengan margin nggak beli saham 100 juta, bisa beli 200 juta. 100 juta pakai uang sendiri, 100 juta lagi pakai uang siapa? Uangnya siapa? Broker tadi ya, uangnya broker. Oke. Nah, tapi masalahnya berutang dari no freelance ya. Nggak ada yang gratis di dunia ini kan. Nah, dia harus bayar misalnya contoh bunganya 20% per tahun. Wah, tinggi juga kan. 18 sampai 20, kalau 18 berarti 1,5% per bulan. Nah, ya. Jadi kalau Anda pakai margin, Anda bisa bertransaksi lebih besar daripada uang yang Anda miliki. Punya uang 100 juta, Anda bisa bertransaksi untuk saham yang 200 juta. Tapi ada biayanya. Apa biayanya? Bunga. Nah, ya. Kemudian juga ada margin call. Nah, kita akan lihat nanti apa sih margin call. Oke. Contoh nih sekarang, seorang investor membeli saham sebesar 200 juta. Dengan margin awal 50%, berarti uang mukanya 50%. Nah, investor setor 100 juta. Dari mana? 100 jutanya. 200 juta nilai transaksinya yang tunai, kali, karena dia dapat initial margin 50%, cukup sediakan 50%. Maka dapat berapa? 100 juta. Oke. Nah, posisi neraca, lihat ya. Setelah setoran awal. Nah, 200 dari mana nih? 200 dari mana? Sahamnya, Bu. Nah, nilai dari pembelian sahamnya 200 juta. Ekuitas ini dari modal sendiri. Karena dia margin awal dapat 50%, investornya harus menyediakan dana 50% kali nilai transaksinya. 50% dari 200 juta berapa? 100 juta ya. Kurangnya, utangnya, nah, Anda kan tahu kan? Persamaan akuntansi apa? Aset sama dengan apa? Persamaan akuntansi. Liability kurang equity. Tambah ya? Oke, good. Berarti nilai saham yang dimiliki oleh si investor ini aset buat investor. Dia punya aset 200 million rupiah. Terus dia punya modal sendiri, equity 100 million rupiah. The rest ya dapat pinjaman dari broker yang menjadi perantara pedagang saham 100 juta. Nah, ya 100 juta. Dalam kondisi awal, rasio utang, rasio ekuitas 50%. Nah, dari mana nih rasio utang 50%? Nah, rasio utangnya itu gampangnya, utang dibagi dengan nilai portofolio sahamnya. Utangnya berapa? 100 juta. Oke. Sahamnya? 200. Oke, jadi 50%. Ya. Oke. Ingat, ini adalah posisi awal. Posisi awal. Harga saham berfluktuasi nggak? Secara teoritis. Naik turun nggak? Iya, Pak. Harga Iya. saham,
ya, itu naik turun. Oke. Jadi nilai marginnya itu berubah-ubah seiring dengan perubahan. Jadi rasio utangnya dan rasio ekuitasnya. Rasio ekuitas berarti ekuitas bagi dengan sahamnya ya, 50% juga. Nah, rasio utang maupun rasio ekuitas ini akan berubah-ubah setiap harinya seiring kalau ada perubahan pada harga saham. Kalau harga saham naik, rasio ekuitasnya naik. Sebaliknya, kalau harga sahamnya turun, rasio ekuitasnya juga turun. Bagi investor yang perlu dia perhatikan adalah rasio ekuitas. Oke. Nah, kita lihat. Kemudian nilai portofolio turun menjadi 150 juta, asumsi tidak ada bunga. Nah, gimana nih? Jadi, kalau kita buat di sini persamaan akuntansinya aset sama dengan apa? Liability plus Equity. Nah, kalau asetnya sekarang karena harga sahamnya turun, sekarang nilai portofolio saham yang dimiliki tinggal 150 juta. Utangnya karena nggak dibayar, nggak berubah. Asumsi nggak ada bunga ya. Utangnya berapa? 100 juta. Oke, tetap 100 juta. Jadi sekarang ekuitasnya 50 juta. oke, 50. Nah, 50. Berubah nggak rasio utang sama ekuitasnya sekarang? Setelah jadi 150. Awal 50%. Berubah. Ekuitas ya. Nah, berarti berapa nih rasio utangnya? Ya gampangnya, rasio utangnya berapa? 100, ekuitasnya 150. Nah, rasio ekuitasnya gimana? Ekuitas berarti 50 per 150. 50. Berarti sekarang berapa nih? Utangnya berapa? 100 bagi 150 berapa? 2/3 ya? 66,67%. Ekuitasnya 150 sepertiga, 33,3 ya? Iya. Jadi Anda lihat, nah ini self correcting ya. Jadi kalau Anda mengerjakan soal itu kadang-kadang ada self correcting. Self correcting itu berarti Anda bisa lihat sendiri nih, jawaban gue udah bener belum ya? Jadi rasio utang plus rasio ekuitas itu kalau digabung harus 100%. Jadi kalau Anda cari nanti terus, kok nggak 100%? Ya kalau beda-beda tipis ya itu beda karena apa? Pembulatan ya. Kalau bedanya jauh kok cuma 90%, berarti salah Anda gitu. Ya, itu yang saya sebutkan tadi, self correcting tadi yang contoh present value, future value. Present value pasti lebih kecil daripada future value. Ketika Anda dikasih data future value, disuruh cari present value, Anda masukin rumus, loh, kok present value lebih tinggi daripada future value? Nggak mungkin, ini pasti salah. That's what I call self-correcting. Ya, sama kan kalau Anda kemarin pengantar akuntansi, Anda buat laporan keuangan, self-correctingnya apa? Kalau buat laporan posisi keuangan, self-correctingnya apa? Harus balance. Harus balance antara apa? Debit dan kredit. Debit kredit, total aset sama dengan total liability plus total equity kan, betul nggak? Iya. Kalau udah nggak balance, itu berarti totally salah. Kalaupun Anda balance, itu belum tentu benar kan, betul nggak? Iya, Tapi Pak. Anda secara psikologis sudah lega gitu kan, udah balance, gitu kan? Nah, ya jadi perhatikan hal-hal seperti itu ya. Oke. Nah, ekuitas turun jadi 50 juta. Kemudian apa? Utang tetap sebesar 100 juta. Nah, neracanya seperti ini kan, utangnya jadi 100, ekuitas 50. Jadi turun naiknya nanti harga saham itu mempengaruhi apa berarti? Coba, turun naiknya harga saham yang dimiliki, yang dibeli dengan fasilitas margin akan mempengaruhi apa? Turun naiknya harga saham. Portofolio saham dan apa? Ekuitas. Utang tidak dipengaruhi. Asumsi bunga nggak dihitung ya. Jadi kalau harga saham naik, ekuitas naik, ini naik.
utang tetap. Kalau harga saham turun, portofolio sahamnya turun, ekuitasnya turun, utang tetap. Nah, rasio utang 66,67, pasti ekuitasnya 33,3 karena 100%. Jika biaya bunga 1,5% per bulan, maka utangnya bertambah 1,5% kali 100 juta, 1.500.000. Nah, lihat di sini. Jadi portofolio sahamnya 150 juta, utangnya naik karena ada apa? Biaya bunga. Nah, ini ekuitasnya kan tadi 50 kan, ya enggak? 48.500 dari ekuitas 50 juta dikurangi dengan bunga 1,5 juta. 48.500. Makin turun. Makin turun. Oke. Ada pertanyaan dulu so far? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Kita lihat contoh. Evelyn memborong berapa saham dengan fasilitas margin berbunga 1,5% per bulan dengan margin awal 50%. Total pembelian yang dilakukan 100 juta. Beberapa hari setelah itu turun menjadi 86 juta. Coba Anda cari, hitung rasio utangnya. Memperhitungkan bunga, tidak memperhitungkan bunga. Coba Anda buat dulu ya, saya kasih waktu 5 menit. Oke?
Oke ya, kita mulai. Jadi nilai transaksinya berapa? Portofolionya jadi 86. Enggak, yang awal dulu kita mulai. 100 juta. Ya. Oke. Bentar ya. Oke, berarti kalau kita lihat di sini margin awalnya berapa? 50%. 50%. Berarti nilai saham di aset itu berapa? 100 juta. 100 juta. Ya. Oke. Kemudian utang berapa? 50 50. 10 juta. Terus ekuitas 50. 50 juga. Oke, ya. Oke. Kemudian turun jadi berapa? 86. Berarti kalau Anda lihat pakai aset sama dengan itu aja ya. Berarti asetnya saham berapa? 86 juta, ya nggak? Iya. Oke, utangnya ini nggak berubah, 50 juta, berarti ekuitasnya tinggal berapa? Jadi 36. 36. Oke, ya, simpel kan sebetulnya kan? Iya. Nah, ya, rasio utang setelah 86 berarti di sini rasio utang adalah utangnya tetap 50, sahamnya berapa sekarang? 86. 86. Rasio ekuitas berarti ekuitasnya berapa? 36 6 dibagi bagi 8. 86. Oke. Nah, ini kan rasio utangnya 50 bagi 86. 58,14. Oke, silahkan kerjakan latihan 13.1. Ya, waktunya 5 menit lagi. Silahkan kerjakan dulu ya, kita bahas. Oke? Oke, Pak.
Oke, sekarang kita lihat di sini belinya berapa? 1.000 lembar kali 20.000. 20.000. Berarti nilai transaksinya adalah 1.000 kali 20.000. Berapa? 20 juta. Oke, ya, 20 juta. Oke, bentar ya. Kemudian Anda dapat berapa margin awalnya? 60%. 60%. Berarti uang, 60%. oke, uang yang harus Anda siapkan adalah 60% kali nilai transaksi 20 juta. Berapa? 12 12 12 juta, Pak. Sisanya berapa? 8. Juta dari mana? Kurang 12. Iya, 20 juta. dapat dari mana 8 juta? Dapat dari mana? Berasal dari mana 8 jutanya? Bukan dikurang-kurangin. Berasal dari mana? Pinjam ke broker. Ya, ke broker saham. Oke? Kita lihat. Nah, jadi ini nilai transaksi, jumlah saham yang dibeli kali harga saham, 1.000 lembar kali 20.000 jadi 20 juta. Dana yang Anda harus siapkan adalah inisial marginnya atau margin awal kali nilai transaksi, 60% kali 20 juta, 12 juta. Kemudian yang dipinjam, nilai transaksinya totalnya dikurangi dana yang harus disiapkan. Nah, dapat 8 juta rupiah. Oke, ada pertanyaan ini? Sebentar, Pak. Oke ya, ini sebetulnya ini adalah latihan di investasi pasar modal nih ya. Saya ambil dari e-learning yang saya buatkan di buku investasi pasar modalnya Body and Kane. Oke. Nah, ini neracanya adalah portofolio sahamnya 20, ekuitas yang modal sendiri ini 12, kemudian jumlah yang dipinjam utang 8 juta. Oke? Oke, Pak. Oke ya, lanjut. Nah, harga saham PT RST 10 hari kemudian turun menjadi sebesar 19.000 per unit. Hitung rasio utangnya. Oke, silakan kerjakan 5 menit lagi, oke?
Oke ya, kita bahas ya. Jadi tadi awalnya berapa? Ini ya. Jadi 8 dan 12. Oke, kemudian 10 hari kemudian turun jadi 19.000. Maka sekarang nilai dari saham yang dimiliki adalah 19.000 per unit dikali 1.000 lembar yang dimiliki kan? Iya. Jadi berapa? 19. 19 juta. Oke ya. Oke, 19 juta. Bentar ya. Nah, kemudian mudahnya saja kalau kita buatkan begini. Nah, sahamnya di sini yang sahamnya jadi berapa? 19 juta. Oke. Kemudian utangnya ini nggak berubah. Tetap berapa? 8 juta. 8 juta. 8 juta. Oke. Ekuitasnya berarti tinggal berapa? Jadi 11 juta. Oke. Ya. Rasio utangnya berarti 8. rasio Per utang 19. berarti 8 per 19. ya, 8 per 19. Berarti rasio ekuitasnya 11 per 19. Oke, good. Ya, nilainya 19 juta nih setelah harganya turun. Oke. Terus ini tadi ya portofolionya. Nah, rasio utangnya tadi udah ya. Berapa? 8 per 19. Berarti rasio ekuitasnya 11 per 19. Jadi rasio utang plus rasio ekuitas harus sama dengan 100%. Oke. Saya. Nah, ada margin call nih. Nah, kalau harga sahamnya turun terus, ya, harga sahamnya turun terus, ekuitasnya makin lama makin turun, ya. Nanti ada batas tertentu di mana harga itu tidak boleh turun di bawah harga yang telah ditentukan. Jadi beli harga saham tadi harganya 20.000 ya. Contoh yang tadi harga sahamnya 20.000. Dia mungkin akan turun terus. Nah, itu nanti ada batasan harga yang dia nggak boleh turun lagi dari harga itu. Kalau sudah terlampaui harga yang telah ditentukan tadi, batasan bawahnya, muncul namanya margin call. Nah, ya. Setelah margin tadi utang, oke. Nah, penetapan rasio utang maksimum sama dengan mensyaratkan rasio ekuitas atau margin account minimum. Nah, rasio ekuitas minimumnya margin call atau maintenance margin. Ya. Jika margin call ditetapkan 30%, maka ekuitas investor harus 30% dari nilai portofolio. Nah, kalau sudah di bawah 30% ekuitas investornya, maka muncul margin call. Nah, ya, apa sih margin call nanti? Nah, jadi jika rasio utang melebihi 70% atau rasio ekuitasnya turun di bawah 30%, ya, jadi udah lewat nih. Ya, tadi berapa margin call-nya? 30%. Jadi kalau udah di bawah 30%, rasio ekuitasnya turun di bawah 30%, maka ada margin call ya. Gampangnya kayak ditelepon lah sama siapa? Brokernya. Investor harus satu bisa melakukan setoran kas, ngasih uang kas ke rekening marginnya. Jadi nanti rasio ekuitasnya akan naik lewat 30%, aman. Ya. Atau menjual saham portofolio yang ada. Nah, saham portofolionya dijual, nambah ekuitasnya. Ya. Oke. Setoran kas atau membayar sebagian utangnya. Oke. Nah, nggak bisa store lagi, langsung dijual sahamnya ya. Oke. Nah, ini adalah formula yang digunakan untuk mencari harga margin call.
Jadi berapa harga terendah yang boleh tercapai tanpa adanya margin call? Di bawah harga margin call, muncul margin call tadi. Suruh store uang kas, suruh bayarin utangnya, atau sahamnya dijual. Nah, ya jadi penting banget nih investor tahu berapa sih harga margin call. Ya, pada harga terendah berapa saham yang memunculkan margin call. Oke, kita lihat. Seorang investor menggunakan fasilitas margin yang diterima, membeli 100.000 lembar saham, 200 lot. Satu lot itu berapa sih? 500 lembar ya, tapi sekarang udah bisa 100 lembar kalau nggak salah. Jadi belinya itu per lot ya, satu lot itu 500 lembar. Kalau nggak salah sekarang 100 bisa ya. Oke, margin awalnya adalah 50%, margin call-nya 30%. Nah, hitunglah batasan harga terbawah dari saham BMRI yang membuatnya menerima margin call. Nah, ya, ingat formulanya, harga saham awal ketika beli kali 1 minus margin awal dibagi 1 minus margin call. Nah, harga saham awal 2.000, margin awal 50%, margin call-nya 30% ya. Atau juga kadang-kadang ini disebut dengan istilah maintenance margin. Ya. Maintenance margin. Oke. Nah, jadi harga margin call, harga saham awalnya berapa? Ini ya, 2.000. Margin awalnya 50%. Maintenance margin atau margin call-nya berapa? Nah, ini ya, 30%. Berarti 2.000 kali 1 minus 50% dibagi 1 minus 3%. Dapat 1.428. Nah, berarti sepanjang harganya masih di atas 1.428, tidak ada margin call. Investor tidak diminta untuk store modal lagi atau jual sahamnya. Tapi kalau harganya sudah di bawah 1.428, maka muncul margin call dari broker tadi. Oke, ada pertanyaan dulu? Gimana, guys? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak ya. Oke. Nah, pembuktian sekarang. Nilai setelah margin awal 200 juta, utang 100, ini 100. Maintenance marginnya 30% ya, jadi ekuitas harus 30%. Pada harga 1.428,57 ya, ini kan dikali dengan apa nih? Berapa tadi sih belinya? 100.000 lembar ya. 100.000 saham ya, sorry. 100.000 saham ya, 1.428, ini portofolio sahamnya 1.42857, dari mana 1.42857 kali dengan harga 100.000 lembar saham yang dibeli ini ya, utangnya tetap 100, maka ekuitasnya adalah 1.42857 adalah 1.428,857 portofolio saham dikurangi utangnya 42. Nah, kita hitung rasio utangnya 100 dibagi 142,857 rasio ekuitas. Nah, 42857 bagi 142 berapa? Pas ya, 30% ya. Iya nggak? Ya. Jadi pada harga 1.428,57 itu rasio ekuitasnya pas dengan maintenance margin 30%. So, sepanjang harga di atas 1.428,57, there will be no margin call. Aman investornya. Ya. Nah, kalau di bawah 1.428,57 menerima margin call, menyetor kas tambahan atau menjual sahamnya agar rasio utangnya jadi 70%. Oke. Nah, coba sekarang Anda cari
berapa harga terendah yang membuat tidak terjadi margin call? Ya, oke, silakan ya kerjakan 5 menit ya.
Oke, kita bahas ya. Jadi beli berapa nih? 1000 lembar, harga sahamnya 20 juta. Berarti nilai transaksinya berapa? 20 juta. 20 juta. Oke ya, 20 juta. Oke. Oke, margin call-nya adalah 35%. Berarti margin call-nya berapa? Harga saham 20.000, margin awal 55%, maintenance marginnya 35%. Ini rumusnya mencari harga yang memunculkan margin call. Maka harga margin call-nya 20.000 kali 1 minus 55% dibagi 1 minus 35%. Betul nggak? 13.000. Iya, Pak. Betul, Ya, Pak. betul, Pak. 13.000 ya. Sip. Oke, bisa ya? Nggak susah sebetulnya, tapi memang harus banyak latihan. Nah, sekarang itu kalau tadi berpikirnya harga sahamnya turun terus. Nah, bagaimana kalau harga sahamnya setelah beli naik terus? Ya. Jadi kan kita maunya apa? Kalau berinvestasi itu atas apapun lah, kita beli prinsipnya apa? Buy pada harga yang rendah, low. Nanti ketika menjual, sell pada harga yang apa? Kalau buy-nya low, sell-nya Hai. high. Ya. Nah, selisihnya profit. Jangan kebalik ya. Buy high, sell low. Itu ntar jadi amsyong ya, rugi. Nah, investor juga punya hak untuk menarik dananya jika harga saham yang dibelinya naik dan rasio marginnya di atas ras margin awal. Jadi kalau dia tadi initial marginnya 50%, sekarang initial marginnya 60% setelah marginnya 60% setelah harga saham naik, mungkin bisa diambil tuh 10%-nya. Nah, itu ya. Jadi kita bisa akan lihat nih. Selama rasio margin berada di antara margin call dan margin awal, tidak dapat menarik dananya. Jadi kalau margin awalnya 50%, maintenance marginnya 30%, nah di antara itu marginnya nggak boleh narik dana. Jadi boleh narik dana jika rasio marginnya di atas rasio margin awal. Oke ya. Contoh, Ibu Liliana membeli saham senilai 150 juta dengan menggunakan fasilitas margin. Margin awal 50%, margin call 25%. Jadi dia bisa narik dana kalau marginnya berapa? Jadi kalau Anda buatin grafik nih, ini initial margin 50%, ini 25% maintenance margin. Nah, kalau yang di atas 50% berarti apa? Boleh tarik dana. Betul nggak? Iya. Oke, kalau yang 25 sampai 50 ini berarti do nothing ya. Narik nggak bisa, terus nggak ada setoran apapun. Nah, di bawah 20% apa nih? Margin call. Store saham atau sahamnya store cash gitu ya, atau sahamnya dijual. Nah, seperti itulah timeline-nya ya. Oke. Berapakah dana yang dapat ditarik jika ternyata harga sahamnya naik mengakibatkan portofolio menjadi 160 juta. Jadi 160 juta gitu ya. Oke. Oke. Nah, ini jawabannya. Nah, sekarang portofolionya jadi 160 juta kan, naik ya. Utangnya tetap 75 juta. Jadi kan kalau lihat seperti ini, margin awal 150 juta. Jadi neraca awal gimana? Neraca awal. Sahamnya berapa? 160. 150
Nah, utang, ekuitasnya, initial marginnya 50% kan, berarti berapa? 75. Nah, utangnya berapa? 75 juta. 75 ya. Oke. Baterainya mau habis. Ya. Kondisi awalnya seperti ini. Kemudian harga sahamnya naik jadi 160 juta. Maka nah ini 160. Utang tetap 75 juta kan? Betul nggak? Ya. Ekuitasnya tapi naik sekarang jadi 85. Nah, berapa yang bisa diambil? Itu pertanyaannya. Ya, mudahnya sih sebetulnya berapa? Sebelum saya jawab lebih jelasnya. Berapa yang bisa diambil? Yang bisa diambil maksimal berapa? Yang bisa diambil maksimal adalah agar margin awalnya jadi tetap berapa? 10 juta. Equity tetap berapa? Tetap 50% ya? Iya nggak? 10%. Betul. Siapa tadi yang jawab 10 juta? Siapa? Coba, siapa tadi yang jawab 10 juta? Namanya? Saya Pak Siapa namanya kamu? Aili. Aili. Oke, coba Anda jelaskan. Kenapa 10 juta, Aili? 10 juta soalnya Mm-mm. biar waktu dihitung margin call-nya tetap 50, 75, 75 bukan Pak. Oke, iya. Good. Jadi secara mudahnya seperti itu. Kalau Anda ambil 10 juta, coba Anda ambil 10 juta sekarang. Berarti portofolio sahamnya tinggal berapa? Asetnya berapa? Ini diambil 10 juta nih. Berapa? 150 kan? 50 ya. Nah, utangnya berubah nggak? Enggak. Enggak kan? Tetap berapa? 75. Ekuitasnya diambil juga 10 kan? Berarti biar imbang berapa? 75 kan? Ya. Nah, Anda cari margin ekuitasnya, rasio ekuitasnya adalah 75 bagi 150 kan? Iya. Nah, iya ya. Oke. Tapi ini pakai rumusnya nih ya. Ini 160 ini utang plus X, ini minus X. Oke. Nah, jadi rasio ekuitas adalah 85 juta minus X dibagi 160. Harus 50%. Ini apa 50% tadi? Dapat dari mana? 50% ini apa? 50% apa nih? Margin awal. Ya, tergantung nanti kalau margin awal 40%, margin awalnya 60% ya berbeda-beda berarti ya. Nah, kalau Anda cari rumusnya X-nya 5 juta. Nah, kok bukan 10 juta? Oh, sahamnya nggak berkurang ya. Ini 160 nih harusnya. Oke. Oke, kita ada yang salah ya. Berarti ini 80. Ini 80 ya. Kenapa gitu ya pertanyaannya kan ya? Oke. 85 juta minus X 65 juta. Ini persamaannya betul nggak kalau seperti ini 85? Jadi 85 ini 160 kali 50 berapa? 80.000 ya. 80 juta 85. Iya ya, 5 juta. 80 juta. 5 juta. Oke. Ya. Dipakai rumus ini ya. Oke. Rasio utangnya, rasio ekuitasnya tetap 50%. Oke. Iya. Apa yang terjadi dengan menggunakan fasilitas margin? Yang tadi Anda lihat apa sih keuntungannya? Yang pertama adalah Anda bertransaksi sahamnya senilai 200 juta misalnya. Dengan margin Anda cukup nyediain uang berapa? Kalau 50% initial marginnya. Anda transaksi saham 200 juta,
Tapi Anda dikasih margin 50%. Berarti Anda cukup taruh uang berapa? 100. 100 juta. Nah, saya lihat kasih lihat dari sisi ini ya. Hitung-hitungan ya. Oke, bentar ya. Kita lihat nih. Beli saham. Harga saham katakanlah 10.000, Anda beli saham 10.000 lembar. Berapa nilai transaksinya? Nilai sahamnya berarti berapa? 10.000 kali 10.000 per lembar kan? Betul nggak? Tuh. Iya. Jadi berapa? 100 juta. 100 juta. Inisial marginnya 50%. Jadi Anda hanya cukup keluar uang kas berapa? 50 juta. 50. Juta. Sisanya utang berapa? 50. Oke, ya, lihat ya. Ini seperti ini kondisi awalnya. Oke. Nah, kemudian asumsikan saja harga sahamnya naik jadi 15.000. Terus ditutup fasilitas marginnya, selesai gitu ya. Harga saham jadi berapa? 15.000. Sekarang nilai sahamnya berapa? Untungnya deh, untungnya dulu, untungnya. Jadi sahamnya jadi berapa? 150 juta dikurangi utang berapa? Utang 50. 50 juta. Nah, dikurangi dana sendiri berapa tadi? 50 juta juga kan? Iya. Ya nggak? Berarti untungnya berapa? 50. 50 juta. 50 juta. 50 juta. Nah, dalam investasi, untung itu biasa kita cari dalam bentuk return. Return. Ya gampangnya return berarti untung, keuntungan yang diperoleh dibagi dengan modal yang disetorkan. Berapa dia untungnya? 50 juta. 50. Nah, modalnya berapa? Modal untuk bertransaksi berapa? Berapa coba? Modalnya berapa? 50 juta. 50 juta. Berapa tadi? IMA apa INA tadi? 50 juta. IMA, 50 juta. Kenapa 50 juta IMA? Nah, karena tadi ada marginnya 50%, jadi uang yang kasih keluar hanya 50 juta. Oke, good. Dia cuma perlu modal 50 juta kan? Berarti berapa dapatnya? Berapa persen? 50 bagi 50 berapa? 100%. Ini kalau inisial marginal 50% ya. Coba kalau dia nggak dapat margin, nggak dapat fasilitas margin, berarti nggak boleh berutang kan? Nggak boleh berutang kan ya? Betul? Returnnya berapa sekarang kalau dia nggak boleh berutang? Untungnya berapa? Untungnya tetap 50 juta nggak? Dia nggak boleh berutang sekarang. Untungnya tetap 50 juta nggak? Tetap 50 juta. Oke. Modalnya berapa sekarang? Kalau dia nggak dapat utangan. Berapa? 100 juta. Good. Jadi berapa? 50%. 50%. Nah, apa yang Anda bisa simpulkan dengan margin? Returnnya lebih besar. Apa? Returnnya meningkat 2 kali ya. Dari kalau dia pakai modal sendiri dengan inisial margin 50% ya dan yang lain-lain seperti ini, maka kalau dia pakai modal sendiri, dia cuma dapat 50% return. Tapi kalau dia pakai fasilitas margin 50%, inisial margin,
100% nih, dua kalinya nggak? Dua kalinya nggak? Iya. Nah, naik dua kalinya. Nah, ya, jadi menguntungkan dong ya, dengan margin ya. Betul nggak? Iya, betul. Tapi gimana? Tapi high risk, high return biasanya apa? High risk juga. High risk. Nah, high risk. Satu, di sini kita belum menghitung biaya bunga kan? Betul nggak? Biaya bunganya berapa? Itu pertama. Ya. Kedua, ini kalau harga sahamnya naik, kalau harga sahamnya turun gimana? Harga sahamnya turun, modalnya tergerus, betul nggak? Harus bayar utang, ya kan? Ya. Harus bayar apa lagi? Bunga. Nah, betul nggak? Coba aja kalau harga sahamnya bukan 15.000, tapi 6.000 aja. 6.000 rupiah. Maka yang terjadi adalah di sini untungnya 100, jadi 60 juta, kurang modal sendiri berapa? 50, kurang utang 50. Jadi berapa? Jadi Minus 40. Minus. Nah, dibagi 50. Minus 80%. Belum bunga. Kalau yang biasa minus 40 bagi 100. Minus 40%. Nah. Oke. Jadi secara hitungan matematis yang saya ajarkan di sini, Anda bisa melihat bahwa penggunaan fasilitas margin, pemberian utang dari fasilitas margin ini menguntungkan bagi investor karena modal yang diberikan lebih sedikit dari yang seharusnya, itu pertama. Kedua, keuntungannya bisa lebih tinggi daripada kalau pakai dana K 100%. Tapi potensi return-nya, imbal hasilnya itu lebih tinggi, biasanya akan diikuti dengan resiko juga yang lebih tinggi. Nah, ya, resiko lebih tinggi. Ketika harganya turun dari harga beli, harus mengembalikan utang dan juga harus bayar bunga. Oke? Ada pertanyaan ini? Oke. Ya. Berarti kalau misalnya mau pakai fasilitas margin itu harus dilihat lagi ya fluktuasi si sahamnya itu gimana. Oh iya dong. Kalau kita beli saham maunya apa? Kalau Anda beli sesuatu yang akan dijual kembali, maunya harganya akan naik atau harga akan turun? Kalau Anda membeli sesuatu, harga naik. Nah itu ya. Jadi prinsipnya buy low, sell high. Buy low, sell high. Nah itu dia. Tapi tidak selalu semua itu bisa naik gitu loh. Terjadi fluktuasi naik dan turun. Nah itu dia. Ya, itu dia. Jadi kalau kita lihat di sini penjelasannya, nah ini margin menaikkan return, betul nggak tadi? Dari penjelasan tadi saya, Anda bisa lihat nggak? Menaikkan return kan, ya kan? Tapi sekaligus apa? Ya. Risk. Risikonya. Ya. Jadi dalam berinvestasi itu kita harus lihat tidak hanya return tapi risknya, resikonya. Nah, kebanyakan di kita itu banyak sekali penipuan-penipuan investasi karena orang-orang itu hanya dijanjikan lah ya, padahal nggak benar juga. Returnnya tinggi, tapi nggak pernah berpikir resikonya. Nah, itu ya resikonya. Jadi return tinggi pasti resiko tinggi. Nah, terus, ini penting juga kenapa harus belajar matematika keuangan. Anda akhir-akhir ini mengamati nggak ada kasihan ya guru di Malang yang dia tercekik hutang karena pinjaman online. Baca nggak? Pinjaman online. Pinjol tahu Anda ya? Pinjaman online tahu kan ya? Guys? Halo? Tahu pinjaman online guys? Iya, Pak. Nah, iya kan? Nah, itu dia Oh, Pak. Ya tahu, Pak. mungkin nggak begitu mengerti tentang bagaimana bunga itu yang ada.
Pinjaman online cepat dapat gitu ya, tapi dia nggak ngelihat compounded-nya itu cepat banget satu ya. Mungkin berapa hari di compounded satu. Kedua, bunganya juga tinggi, betul nggak? Ya kan? Alhasil ya dia tercekik utang. Nah, Anda sudah belajar matematika keuangan gini, jangan sampai kena seperti itu gitu loh. Atau kalau orang tua Anda juga ada nggak begitu ngerti keuangan, terus Anda udah belajar seperti ini, bisa ngasih apa? Ya advice ya ke orang tua Anda gitu ya, biar jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan itu, seperti itu tuh. Nah, semakin kecil margin awal, semakin besar leverage atau semakin besar utangnya, betul nggak? Kalau 50% margin awal berarti utangnya berapa? 50%. Kalau margin awalnya 30%, utangnya berapa? 100 kurang 30%, 70%, makin tinggi utangnya. Makin tinggi utang, makin besar return, tapi juga makin besar apa? Risk. Nah, itu dia. Kalau umur-umur seperti Anda sih harusnya masih suka resiko lah ya. Risk appetite-nya, selera atas resikonya tuh masih tinggi gitu ya. Kalau udah saya ada umur seperti saya, resikonya sudah mulai diturunkan. Ya, sudah mulai diturunkan. Oke, nah jika kita mengasumsikan bunga 20% atau 5% setiap 3 bulan dan margin awal 50%, menggunakan fasilitas ini akan meningkatkan return selama portofolio memberikan keuntungan lebih dari 5%. Iyalah, kalau keuntungannya di atas biaya bunga, ya kan? Pasti apa? Ada keuntungan kan? Tapi kalau keuntungannya di bawah 5% per 3 bulan, ya nggak ada keuntungan, apalagi kalau rugi. Nah, itu dia. Nah, ini ada ya perhitungannya. Contoh nih, investor bermodal 250 juta, fasilitas margin awal 50%. Berarti uang yang harus disiapkan berapa? Uang yang harus disiapkan berapa? 125 juta. 125 juta. Oke, utangnya berapa? 125. 125 juta juga. Oke, sekarang bunganya 20% per tahun ya. Oke. Perjanjian ditandatangani menyatakan kalau fasilitas ini diberikan selama setahun, tapi harus diselesaikan setiap 3 bulan. Ini bunga 20% per tahun. Bunga setiap 3 bulan berarti berapa? Berarti berapa bunganya? 5%. Ya, dari mana 5%? 20 bagi 4 kan? Ya nggak? Iya. Nah, oke, good. Lihat ya, pelan-pelan. Nah, setelah selesaikan utangnya, bisa utang lagi gitu ya. Oke. Membeli saham senilai 500 juta. Nah, dia beli 500 juta, berarti uang kas yang dia keluarkan berapa? Dengan initial margin 50%. Uang kasnya berapa? 250. 250. Utangnya 250 ya. Oke. Nah, nilai portofolio naik 525. Naik lagi, naik dan tidak turun. Oke, kita lihat. Turun 10%. Nah, ini. Bunganya 5% kali 250 juta. Bunga 3 bulan ya. Berarti berapa? 12,5 juta. Oke, kita lihat. Nilai portofolio bersihnya, ini kalau yang pertama naik jadi 525 dikurangi bunganya dulu. Dapat jadi 512.500. Return bersihnya 512 kurangi 500 nilai awal. Ya, ini termasuk uang sendiri dan utang tadi kan. Dibagi dengan uangnya berapa? 250 ya. Maka returnnya berapa? 5% per 3 bulan. Jadi per tahun berapa? 20. 20%. Good. Nah, ini ceritanya masih cerita oke. Kenapa? Keuntungannya berapa sebelum bunga? Keuntungan sebelum bunga berapa sebetulnya? Keuntungan sebelum bunga berapa? Nilainya jadi berapa? 525 kan?
Iya. Nilai awalnya berapa? 500 juta kan? Di 500. Nah, jadi keuntungan sebelum bunga berapa sebetulnya? 525 kurangi 500, 25 kan? Tapi karena ada bunga 12,5 juta, maka keuntungan bersihnya cuma 12,5 juta. 512 kurangi 500. Ini return bersihnya. Jadi karena keuntungannya masih di atas bunga, maka dia masih dapat keuntungan. Oke? Nah, sekarang kalau 550, dia bayar bunga nih 12,5. Maka sekarang nilai bersihnya setelah dibayar bunga 537. Berarti returnnya berapa coba? Kita hitunglah sebelum Anda lihat. Itu returnnya berapa? Returnnya berapa? Returnnya berapa? Guys? 50. 537 500 dikurang 500 juta dibagi biaya sendiri 250 juta. Nah, itu ya. Nah, 15%. Oke? Oke, naik tuh. Sama aja, cara lain juga sama ya. Oke? Oh, tuh, semakin tinggi semakin naik. Tapi ketika dia turun tadi, Anda lihat nih. Minus 25%. Nah, ya. Jadi silahkan Anda mau pakai cara yang tadi saya atau cara yang ini seperti ini juga boleh aja sih. Nggak ada masalah, yang penting jawabannya benar. Oke? Lewatin. Nah, sekarang ada namanya short selling. Apa ya short selling? Tadi biasanya kalau kita mau berinvestasi, biasanya dimulai dengan cara kita membeli dulu. Buy. Nanti ketika kita pikir kita butuh duit atau sudah selesai, diikuti dengan apa? Sell. Jadi transaksi pertama adalah transaksi pembelian. Transaksi berikutnya transaksi apa? Penjualan. Profit terjadi kalau apa? Profit terjadi kalau apa tadi? Harga belinya apa? Low. Low. Lebih rendah dari harga jual. Harga jualnya? High. High, gitu kan? High. Then you will get profit. On the contrary, if you buy high and sell low, you will end up in misery, ya, dapat kerugian. Nah, short selling ini kayak membalik nih, kayak membalik. Jadi bisa nggak saya balik gini? Satu, transaksinya adalah sell. Tapi dia nggak punya sesuatu, belum punya yang mau dijual. Dia minjem dulu, gitu loh, sama temennya. Nanti dia harus kembaliin, berarti dia harus beli di pasar. Bisa nggak kayak gini? Kalau ini kan Anda beli dulu, Anda punya, terus Anda jual. Itu kan ya? Betul nggak? Coba lihat ya, alternatif 1 dan alternatif 2. Ini aja benar-benar Anda belajar apa bla 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 banyak gitu ya. Intinya cuma ini. Kalau yang transaksi kedua, Anda nggak punya barangnya gitu loh, tapi Anda jual. Anda pinjam dulu lah sama teman Anda. Anda mau jual mobil, tapi Anda nggak punya mobilnya. Anda pinjam mobil teman Anda dulu. Anda jual mobilnya. Nanti pada waktu yang telah ditentukan, Anda disuruh mengembalikan mobil itu. Maka Anda beli mobilnya di pasar. Nangkep esensinya? Oke. Berarti kalau dia mau jual dulu, ini apa nih? Ini kan berarti kan gini ya. Sell high, buy-nya harus apa? Low. Low juga.
Berarti kalau di sini Anda mengharapkan harga-harga akan naik atau turun untuk dapat profit. Yang transaksi 1 nih, lihat. Berharap harga naik atau turun? Untuk yang Naik. di sini. Naik. Harga naik. Kalau yang di sini, yang transaksi 2, harga Anda berharap harga apa? Apa? Turun. Iya, turun, benar. Harganya turun. Nah, itu dia. Jadi, kalau Anda berpikir saham harganya akan turun, short selling, gitu. Harga akan naik, ya transaksi biasa. Tapi untuk yang muslim, saya tekankan, short selling ini masuk dalam transaksi yang tidak diperbolehkan untuk dijalankan. Haram. Dilarang menjual sesuatu yang Anda belum miliki sebelumnya. Nah, ini kan short selling Anda belum punya nih. Anda udah jual. Nggak boleh. Nah, ntar itu ada di akuntansi syariah kalau Anda yang ingin mendalaminya. Oke. So that's short selling. Simpelnya gitu aja. You sell something that you do not own. In the future, you will have to buy it in order to give it to your friend who lend you things, ya. Itu dia. Tuh, jadi kalau dalam investment itu posisi yang nomor 1 ini namanya adalah posisi long. Kalau di investment itu long itu berarti beli atau punya. Kalau yang nomor 2 ini posisinya short. Short itu berarti Anda jual. Nah, ya, jadi ini bahasa investment kalau dibilang long position it means that you own the stock, you own the asset, or you will buy the asset. Kalau dibilang short position it means that you sell the asset, gitu ya, jual aset. Oke? Jadi transaksi short selling ini sama ya, transaksi menjual sekuritas atau efek sebetulnya ya, efek ya, saham biasanya yang tidak dimiliki sebelumnya oleh si penjual. Ya. Nah, ini karakteristiknya, menjual dulu baru beli. Untung kalau harganya turun. Jadi kalau harga sahamnya naik, apa? Untung atau rugi? Kalau short selling. Kalau harga sahamnya naik gimana? Rugi, Pak. Rugi ya. Nah, itu dia. Jadinya sell low, buy high, kan gitu kan? Nah, itu. Jadi ini sangat beresiko ya. Anda nggak punya modal kan kalau seperti ini, ya nggak? Kalau yang nomor 1 punya modal dulu nggak untuk beli? Punya modal nggak? Ada uang yang harus dikeluarkan nggak nomor 1? Punya, Pak. Nah, kalau nomor 2 ini ada modalnya nggak? Enggak. Enggak kan? Anda kan minjem kan? Jadi itu sebayangin nggak punya modal, terus harganya sahamnya turun terus. Nah, itu dia. Kelemahannya, nah ini oke, fungible. Nah, potensi untungnya dan ruginya tidak seimbang. Maksudnya adalah keuntungannya ada maksimal ya. Harga saham tuh nggak bisa negatif, paling kecil tuh 0, theoretically ya. Tapi kenaikan harga saham itu nggak ada batasnya. Nah ini. Ya, the sky is the limit, gitulah gampangnya. Jadi ini gampangnya, short selling itu keuntungan maksimalnya bisa dipastikan, tapi kerugian minimalnya nggak ada. Anda mau nggak kayak gitu? Jadi Anda untung misalnya maksimal 10 juta, tapi ruginya tuh bisa berlipat-lipat. Mau seperti itu? Nah ini tergantung risk preference. Preferensi risiko. Nah, kalau suka risiko, ambil. Anda suka risiko? Suka risiko? Ya, itu pertanyaannya. Oke. Kelebihannya meraih keuntungan kalau posisi bearish. Ya. Nah inilah. Oke. Nah, persamaannya nyetor margin awal, perbedaannya harga saham yang di short turun, sebagian dana dapat ditarik ya. Kalau harga saham naik, margin account menjadi di bawah margin call. Oke. Tidak ada bunga karena nggak minjem. Kalau short selling nggak minjem ya.
nggak minjem uang gitu maksudnya ya, cuma minjem saham. Penjual short harus membayar dividen selama posisinya belum ditutup. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, short selling itu karena minjem dari broker ya sahamnya. Kalau saham tersebut dibagikan dividen ya dividennya ya bukan miliknya yang jual saham itu ya. Nah, harus bayar dividen malah. Oke. Nah, ini contoh short selling. Ya. Seorang investor memperoleh margin untuk posisi long dan short dengan margin awal 50%, margin call 30%. Dia menggunakan dengan melakukan short selling saham Pegas 100 lot pada harga 2.000. Berapa dana jaminan yang harus disetorkan? Oke, kita lihat hasil penjualannya. Jadi dia short selling, ingat ya, jual dulu. Nah, dia dapat duit justru. 100 lot kali 500 saham. Satu lot itu 500 saham ya. Kali harga sahamnya 2.000. Nah, dia jual dulu dapat uang kas masuk. Betul nggak? Ya. Jumlah kas yang harus disetor, nah ini initial marginnya 50% kali nilai transaksi 1 juta, 50 juta. Nah, kita lihat neraca awalnya. Nah, dari mana nih 150? Kan nilai transaksinya 100 ya. Jadi bedakan dengan ini ya, menggunakan apa? Dengan yang beli saham dengan margin, dengan apa? Initial margin. Ini short selling. Dari mana 150 nih? Halo? Nilai transaksinya berapa tadi? Shortnya? Halo? 100 juta. Kemudian dia juga store margin itu 50 juta. Kedengeran nggak, guys? Terdengar, Pak. Kedengeran, Pak. Ya. Jadi nilai transaksi karena dia short selling, dia jual dulu, dia dapat 100 juta, tapi dia harus store initial marginnya 1 juta kali 50%, 50 juta. Maka 150 juta. Nah, ekuitasnya 50 juta. Nah, dia punya utang portofolio nih, utang saham senilai 100 juta. Oke. Nah, ini ya. Dalam kasus short sell, nilai portofolio yang berubah-ubah adalah utang. Nah, kalau tadi waktu beli pakai margin yang berubah-ubah apa? Nilai yang berubah-ubah apa di sini di neraca? Setiap kali terjadi kenaikan ekuitas. Oke. Kalau sekarang apa? Kalau short selling, utangnya ya. Oke ya. See the difference ya. Oke. Margin call. Nah, harga saham naik, investor rugi. Harga saham turun, investor diuntungkan. Nah, harga saham turun signifikan, dapat mengambil sebagian dana jaminan. Yang penting initial margin tetap 50%. Menambah dana jika harga sahamnya justru naik nih, kebalikan tadi ya, menyebabkan margin di bawah 30%. Oke, margin call-nya. Harga margin call-nya, nah ini rumusnya. Harga saham 1 minus 1 plus margin awal dikurangi 1 plus margin awal. Contoh, short selling 1000 lot saham BCA 3000, margin awal 50%, margin call-nya 25%. Jumlah dana yang harus disetor jika saham BCA naik 25%, menjadi 3750. Oke, ya, kita lihat. Susun neraca awal, serta neraca sebelum penyetoran dan sudah penyetoran dana. Oke, kita lihat.
Jumlah hasil penjualannya 1000 lot kali 500 saham. Sekali lagi 1 lot sama dengan 500 saham kali 3000 dapat 1,5 M. Jumlah kas yang harus store sebagai jaminan, initial marginnya, margin awal 50% kali nilai transaksi hasil penjualan. Ini ke sini ya. Dapat 750 juta. Oke. Sampai sini dulu. Clear guys? Jelas, Pak. Ini, Pak. Oke. Neraca awalnya berarti 2250 dari mana tadi? Hasil penjualannya 1,5 M ditambah jaminan, dia harus kasih 50% kan? 750 juta. Ya enggak? 2250. Ini yang uang jaminan ekuitas. Ini utangnya. Oke. Harga BCA naik 25% menjadi 3.750. Utang portofolio juga naik 25%, jadi 1,875. Jadi ini adalah utang awal 1,5 M dikali 1 plus 25%. Nah, 1,875. Karena utangnya naik 375 dan ini harus tetap, berarti ekuitasnya berkurang berapa? Ingat ya, ingat selalu aset sama dengan apa? Liability plus equity gitu ya. Oke. Ini neraca sebelum setoran. Ya. Marginnya adalah 375 dibagi utangnya 1,875 ya, 20%. Betul nggak 375 bagi 1,875 20%? Coba hitung, betul nggak ini? Halo, betul nggak? 375 bagi 1,875 20%, betul? Betul, Pak. Oke, Betul, Pak. betul ya. 10%. Tadi margin call-nya berapa? Margin call-nya 20%. 25%. 25. Oke, berarti di bawah margin call nih ya, harus nambah dana. Oke, kas tambahan. Jadi ngitungnya 2250 plus X, ini utang portofolio, ekuitas. Oke. Margin account-nya adalah 375, ini plus X ya. Ini bagi 1,875 sama dengan 2,5%. Berarti 2,5 kali 1,875 sama dengan 375 plus X. Nah ini dibuat, berarti dapat tambahan dananya 93.750. Oke, ini persamaan matematis biasa. Nah ini yang berulang kali saya katakan, biasanya Anda kalau ujian nih, salahnya karena nggak teliti ya, jadi hati-hati. Oke, kerjakan soal dengan memahami benar-benar soal tersebut, ya, jangan gerusa-gerusu. Oke. Neraca setelah setoran, nah ini 2343, ekuitasnya naik jadi 468, utang tetap, maka marginnya 468 bagi 1,875, 25%. Oke. Dengan demikian selesai sudah materi saya hari ini. Ada pertanyaan? Ya, oke, saya